Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya, channel Ramdan 16, yang akan menceritakan kisah tragis kedua orang tua kartun Upin dan Ipin. Jika kita melihat Upin dan Ipin, di manakah sosok kedua orang tua? Bahkan dalam salah satu episodenya, Upin dan Ipin pernah menerima kado berupa foto keluarga yang di dalamnya terdiri dari Upin, Ipin, Kak Ros, dan nenek. Kemanakah orang tua Upin dan Ipin? Sebenarnya, jika teman-teman tahu ada kejadian tragis yang menimpa keluarganya, kartun Upin dan Ipin sudah populer di masyarakat Indonesia. Kartun yang diproduksi oleh negara Malaysia secara rutin tayang di stasiun televisi nasional Indonesia. Meskipun sudah bertahun-tahun tayang di acara TV, tak banyak yang tahu jika karakter Upin dan Ipin ini adalah saudara kembar. Yatim piatu kedua kartun ini hidup bersama nenek dan Kak Ros. Ayah mereka merupakan orang Malaysia yang bernama Abdul Salam. Sama seperti orang tua pada umumnya, ayahnya sangat sayang pada anak-anaknya. Ayah Upin Ipin merupakan seorang anak yang dibesarkan dari keluarga militer. Selain itu, pola didik diajarkan dalam keluarga sangat disiplin. Namun sebenarnya cita-cita sang ayah bukanlah menjadi seorang tentara, tapi ia lebih tertarik untuk menjadi koki terkenal. Sampai suatu hari, sang kakek Upin dan Ipin mengatakan jika nanti jadi tentara sekaligus bisa masak, maka orang itu akan cepat mendapatkan kenaikan pangkat dan dikenal banyak orang. Hingga akhirnya ayah Upin Ipin setuju akan ajakan orang tuanya, dan keesokan harinya mencoba mendaftar penerimaan anggota tentara baru. Setelah mendaftar, ayah Upin Ipin lolos menjadi anggota tentara baru. Ayah Upin Ipin sangat antusias mengikuti pelatihan dasar yang dilakukan selama 3 bulan lamanya. Dalam tes itu terlihat jelas kegigihan ayah Upin dan Ipin dalam setiap proses latihan dan membuatnya dapat perhatian lebih dari komandonya. Namanya dikenal oleh banyak orang. Ditambah lagi kemampuan memasaknya. Karena itu, ayah Upin dan Ipin
mendapatkan bonus libur selama 3 hari untuk bertemu dengan keluarganya. Mendengar kejutan ini, ayah Upin Ipin sangat gembira sekali. Ia lantas menelepon istrinya. Dalam waktu dekat ia akan pulang ke rumah. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Sang ibu Upin dan Ipin mengajak nenek, Kak Ros, serta tidak lupa Upin dan Ipin. Mereka berlima menjemput ayahnya yang tercinta. Suasana kegembiraan, air mata haru menjadi satu ketika mereka dipertemukan di tengah kehangatan keluarganya. Tiba-tiba ada suara teriakan. Itu nampak seorang yang kesakitan. Sang ayah Upin Ipin yang sudah terlatih militer sangat sigap sekali dan mendatangi asal suara itu dan menyuruh keluarganya untuk tetap di dalam mobil. Namun karena sang istri baru bertemu, ia memutuskan mengikuti suaminya tercinta. Akhirnya perkelahian tercipta antara ayah Upin dan Ipin dengan 2 orang penjahat yang sudah melukai korbannya. Sang ibu melihat perkelahian tidak pikir panjang, langsung menghampiri dan sebuah peluru yang berasal dari senjata penjahat mengenai dada ibu Upin dan Ipin, mengakibatkan tergeletak tak sadarkan diri. Sang ayah lalu merebut senjata dan berhasil memegangi dan mengenai salah satu komplotan penjahat tersebut. Namun naas, penjahat satu kabur dan mengeluarkan senjata dan menembak ayah Upin dan Ipin. Akhirnya mobil pertolongan gawat darurat datang, mengangkat korban yang tergeletak, termasuk ayah dan ibu Upin dan Ipin. Sang nenek yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis dan bertrauma agar ayah ibu Upin dan Ipin dapat diselamatkan. Namun takdir tampak punya cerita lain. Tim dokter yang mengobati korban mengatakan jika ibu Upin dan Ipin sudah tewas tidak lama
Setelah diangkut ke dalam mobil dalam kondisi ayah Upin Ipin sangat kritis, sehingga dokter menyerah tidak bisa berbuat apa-apa. Kini hanya ada nenek Kak Ros dan Upin Ipin. Sampai sekarang kartun Upin Ipin sangat digemari oleh anak-anak. Oke, sekian cerita kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, serta komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.